Oke, halo teman-teman. Kita hari ini akan bahas satu materi yang mungkin cukup sulit untuk kalian. Karena mungkin ini materinya sebenarnya masih agak jauh untuk angkatan fiskal, terutama fiskal 2024. Nah, kita akan bahas pajak internasional. Tadi saya dengar ada yang suka juga. Kita akan bahas pertama transfer pricing dulu. Kemudian akan bahas ke ketentuan tax treaty. Ya, kenapa saya tiba-tiba mau bahas pajak internasional? Karena notabene di TQC itu di kurikulumnya gua dan Kazaki itu biasanya kita akan ajarin ini paling terakhir, apa paling belakang. Tapi ya untuk nge-twist aja dan yaudah sebelum kalian masuk kuliah juga biar kalian ada suatu hal yang baru gitu ya. Jadi nggak monoton banget gitu ya TQC kita. So let's dive into something yang mungkin sangat-sangat baru sekali untuk kalian. Jadi kita akan bahas tadi ya, agenda hari ini kita akan bahas transfer pricing dan hal-hal yang sehubungan itu. Mungkin kalian sedikit banyaknya sudah mendengar. Apa itu? Ya, mendengar aja. Transfer pricing. Apa kakak-kakak mungkin lagi pada, oh, gue lagi magang di TP-nya Deloitte, TP-nya mana gitu, something lah gitu ya. So what is transfer pricing gitu kan ya? Apa itu transfer pricing? Bagaimana dasar-dasarnya dan dia itu sebenarnya ngapain sih? Gitu. Kita akan coba mempelajari itu. Ini ada suatu materi yang sebetulnya rilis resmi dari DJP sehubungan dengan dasar-dasar transfer pricing. Entah kalian sudah melihat atau belum gitu ya, tapi kita coba bahas. Ini rangkuman yang menurut saya sangat baik sekali untuk dipelajari untuk yang masih baru banget mengetahui apa itu transfer pricing. Ini saya izin share screen dulu, teman-teman, sebentar ya. Hmm, oke. Ya, dia dalam bentuk PDF sih. Coba. Oh, bisa saya convert dulu sebentar. Saya convert to PowerPoint. Iya, save. Oke. Dah, tinggal saya buka. Bentar ya. Oke, sudah selesai. Oke, oke lagi saya buka bentar. Oke, saya scan ya. Kok lama nih bukanya? Oke, ini aku buka. Oke, nah ini bisa. Sorry, sorry, sorry. Agak lama banget tadi ya. Ini kesalahan dari segi ininya. Sip. Buset, jadi maju jauh banget nih. Oke, yang tertampil di layar kalian, oke. Ini udah judulnya, kita akan bahas dasar-dasar transfer pricing atau dalam bahasa aslinya yaitu prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Serta sedikit banyaknya kita akan bahas apa itu metode penentuannya. Jadi, nah ini. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan transfer pricing, sebetulnya ini membahas beberapa spektrum yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Nah, ini kita akan bahas dari sejarahnya dulu ya, teman-teman ya. Kenapa kemudian muncul frasa namanya transfer pricing, kayak gitu ya. Nah, apa itu transfer pricing? Jadi, transfer pricing ya, seperti namanya, bahasa Indonesia adalah harga transfer gitu ya. Dan dalam ini ada definisi resminya gitu ya, determination of price for transaction with related party. Basically sebetulnya tidak hanya untuk related party. Sebetulnya bahasa lebih umumnya lagi untuk transfer pricing adalah penentuan harga transfer atas setiap transaksi kepada siapapun itu. Tetapi teman-teman, pada perjalanannya lah gitu kurang lebih gitu ya. Ada suatu kondisi di mana harga transaksi itu ditentukan tidak secara organik atau tidak secara normal gitu ya, tapi dia dibuat-buat. Nah, kalian pahami dulu itunya. Ada beberapa transaksi yang dia menetapkan harga suatu transaksinya itu dibuat-buat. And then we call it as
transfer pricing abuse gitu ya. Nah ini oke, ini dia belum jelasin sejarahnya berarti. Nah saya dig down ke sejarahnya ya. Jadi dulu itu, let's say gitu ya. Berarti ini kita harus mundur lagi ke BEPS. Coba sebentar, saya lihat apakah dia akan bahas BEPS atau tidak. Oke, dia tidak bahas BEPS sepertinya di sini. Ini arm's length, arm's length, arm's length. Oke, kita bahas BEPS dulu nih. Kita mundur ke belakang supaya kalian kalau misal nanti mau skripsinya di transfer pricing atau di pajak internasional bisa lebih memahami. Jadi ya, teman-teman, di transfer pricing itu dulu ceritanya adalah sebagai suatu tools ataupun cara gitu ya untuk dia melaksanakan tax avoidance. Itu yang perlu kalian ketahui. Gimana? Dengan menggunakan prinsip base erosion and profit shifting. Kalian mungkin di pengantar perpajakan sama Prof. Haula seringkali dijelaskan tuh base erosion and profit shifting dan lain sebagainya gitu ya. Base erosion, profit shifting. Pertama dia lakukan base erosion. Base erosion secara harfiahnya adalah dia mengurangi basis pemajakannya. Dari awalnya misalnya basis pemajakannya segini kalau grafik gitu ya. Dia turunkan gitu ya. Itu namanya base erosion. Jadi dia menurunkan yang seharusnya misalkan basis pemajakannya dari revenue, let's say revenue harusnya 1 miliar, dia turunkan, dia erosikan, dia kurangkan lah gitu ya. Jadi mungkin 500 juta atau bahkan 100 juta. Berkurang terus dengan suatu cara tertentu. Caranya ada banyak teman-teman. Nanti mungkin kalau misalnya kita mau bahas lebih detail, ada banyak triangulation dan lain sebagainya. Itu metode tax planning internasional yang saat ini sudah diketahui dan sudah banyak pertahanannya lah oleh masing-masing DJP di masing-masing negara, gitu ya. Banyak ada CFC rules dan lain sebagainya, ada SPV Special Purpose Vehicle, everything itu menggunakan prinsip yang sama. Semua yang tadi saya sampaikan ada sekitar kurang lebih 11 atau 12 cara gitu ya, selain transfer pricing gitu ya. Yang dia itu menggunakan prinsip base erosion. Kemudian setelah dia eros gitu ya, setelah dia erosi itu kan kalau bahasa Indonesia kan ada tanah yang terus berkurang gitu ya ketinggiannya. Dia kemudian shift profit tersebut ke entitas lain. Dia pindahkan. Nah, prinsip itu kalian, saya yakin Prof. Haula udah ngegodok banget lah untuk hal itu gitu. Base erosion and profit shifting. Salah satu yang dilakukan adalah transfer pricing abuse. Nah, nanti kita akan lihat di slide berikutnya dan nanti terkait arm's length principle gitu. Tapi intinya, abuse yang dilakukan adalah dengan menerapkan suatu harga yang tidak sesuai pada kondisi yang sebenarnya. Contoh kasus gini, simpelnya ya, saya perusahaan yang bergerak di bidang penjualan laptop, let's say. Saya jualan laptop, harusnya harganya let's say 10 juta, harga pasar banget gitu ya, 10 juta. Kemudian di situ saya jual jadi cuman 5 juta aja. Misalkan. 5 juta bahkan mungkin 5 juta ini udah mendekati harga modalnya dia gitu. Misalkan saya jual beli laptop. Saya beli dari supplier saya di China misalnya memang harganya 3 juta. Saya normally jual di Indonesia harganya 10 juta. Tapi untuk suatu transaksi saya jual 5 juta. Mungkin sekarang teman-teman bertanya, kalau gitu Kak, profit dia berkurang dong. Pada dasarnya, betul, profit dia berkurang, gitu ya. Tapi di sini, transfer pricing itu bukan hanya atas satu entitas saja. Transfer pricing abuse menggunakan lebih dari satu entitas untuk bisa berhasil melaksanakan tax planning-nya, gitu ya. Sehingga di sini akan muncul satu entitas lagi baru nih, teman-teman. Dan saya ada dua entitas berarti ya. Entitas A, entitas B. Saya annotate di sini. Ada A, ada B. Nah, A ke B dia kemudian membuat suatu transaksi asli lah, transaksinya memang benar, dia si B ini transfer beneran lah gitu ya, transfer tadi berapa harganya 5 juta padahal harga pasar seharusnya adalah 10 juta. Nah, di sisi A gitu ya, let's say di sisi A revenue dia akan berkurang, bener dong, secara bisnis dia akan berkurang. Tapi bayangkanlah dia misalkan seperti ini, ternyata A dan B itu berada pada suatu grup usaha yang sama. Let's say seperti itu. Dia berada pada grup usaha yang sama. Jadi sebenarnya pemilik A dan pemilik B itu saya juga misalnya. Let's say. Saya juga pemilik A dan B. Nah, memang profit A itu turun. Tetapi B itu membeli laptop seharga 5 juta. Dan dia misalkan jual
ke end consumer gitu, let's say ke consumer gitu ya, itu seharga 20 juta. Let's say. Sekarang kita bandingkan. Dengan skema ini, A itu akan mendapatkan revenue 5, sedangkan B itu akan mendapatkan revenue 15. Benar nggak? Ya kan? Gross marginnya itu akan 15. Ini ya. Karena dia belinya 5 juta, jualnya 20. Seharusnya gimana? Seharusnya kalau dia jual harganya di 10 juta, maka profit A itu bukan 5 kan? Profit A itu 10, kemudian B jadinya juga belinya 10, dan akhirnya dia bukan 15, tapi 10. Profit di A dan profit di B, revenue-nya sama nih. Oke. Di A revenue 10, di B revenue 10. Nah, kemudian came up lah suatu kondisi baru lagi. Ini tadi kondisinya sekarang A dan B satu grup gitu ya. Sekarang kita pisah nih. Ternyata A itu ada di Indonesia, gitu ya. Dia ada di Indonesia. Tarif pajaknya itu 22%, let's say. Si B itu ada, let's say aja ya, let's say dia ada di British Virgin Island. Saya lupa BVI pakai corporate tax berapa, tapi let's say 1% tarif pajaknya. Let's say 1%. Dengan skema ini, teman-teman, A melakukan namanya base erosion. Kemudian A bertransaksi dengan B, memindahkan revenue yang seharusnya dia terima itu 10, gitu ya. Berkurang jadi 5, tapi aslinya ya profit tersebut intinya dipindahkanlah ke B. Karena B ujung-ujungnya tetap jualannya 20 gitu. Dia dapat jadinya 15 nih. Dia melaksanakan profit shifting di sini. Profit shifting dari A ke B. Kemudian mungkin Ilham dan yang lain sebagainya gitu ya. Vivi, Amal, Yogi, Chai, Bona, dan Matthew mungkin ya. Mempertanyakan. Terus untungnya apa Kak untuk grup tersebut? Kita lihat di sini. Kalau misalnya seharusnya ya di ketentuan yang seharusnya ini, let's say kita ada dua perhitungan ya. Ini yang seharusnya, dan ini yang menggunakan TP. Seharusnya si A itu membayar berapa teman-teman? 10 dikali 2,22%, betul kan? Jadi 2,2. Si B juga harusnya bayar 10 dikali 1%. Jadi 0,01, betul nggak teman-teman? Apa 0,1? 0,01 ya. Jadi total tax burden untuk satu grup usaha adalah 2,21. Dengan keberadaan TP, ya, si A itu bayar jadi 5 dikali 22%. Berarti 1,1. Si B ya bayar 15 dikali 1%. Jadi 0,015. Ya nggak sih? Sorry. Iya kan? Benar nggak? Benar ya? 0,015. Sehingga pembayarannya berapa? 1,115. Bandingkan teman-teman. Transfer pricing abuse itu bukan mengurangi pajak atas satu entitas aja. Ingat, kalian perlu ingat itu. Transfer pricing abuse itu mengurangkan pajak untuk suatu grup usaha. Lebih dari satu entitas. Gitu ya. Itu yang dilakukan. Nah, 0,15 ya. Sorry. Kan kalau 1% dari, sorry, kalau 10%-nya kan 10, itu 10%-nya kali guys. Kalau itu 10% nggak sih? Dibagi 10. 0,15. Berarti kan dibagi 100. Iya nggak? Coba kita confirm dulu, kita confirm dulu. Kita confirm dulu. Saya juga jadi bingung nih. 15 ya, let's say ya. 15 dikali 1%. 15 dikali 1%. Kok 0,15 ya? Iya. Oke, salah. Berarti 0,15. Thank you teman-teman. Berarti ini 0,15. Sorry ya, salah ya. Saya soalnya nggak suka akuntansi. Nggak bercanda. Saya suka juga akuntansi. Emang agak-agak aja nih hari ini. Berarti di total 1,25 ya. 1,25. 1,1 tambah 0,15 berarti 1,25. Bandingkan dengan 2,21. Dia sudah eh, bisa lebih dari 30% melaksanakan tax saving. Dan itu terjadi di grup usaha. Jadi kalau kalian melihat saat ini, Kak, kok banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang sifatnya grup, multinational. Kenapa mereka nggak gabung aja jadi satu? Possibly, satu, memang karena mereka mempermudah manajemennya. Jadi ngebagi-bagi perusahaan tersebut sesuai dengan ya karakteristik bisnisnya masing-masing. Di satu sisi yang lain,
sometimes kita sebut itu sebagai suatu uh, ya tax avoidance gitu, skema tax avoidance untuk dilakukan. Itu transfer pricing. Sehingga di sini kalau misalnya dari cerita tadi gitu ya, dari sejarah tadi gitu ya, ini banyak dilakukan zaman dulu. Tahun 90-an sampai tahun 2000-an. 2000-an itu ketika tahun 2000-an, 2007, 2008 ketika sunset policy ada, krisis rumah waktu itu kan. Itu ya kemudian muncullah salah satu uh, prinsip awal dari transfer pricing. uh, Berarti kalau ini transfer pricing abuse, berarti satu lagi transfer pricing defense kali ya, bahasannya gitu. Jadi udah mulai tuh ada ketentuan untuk mencegah adanya abuse di transfer pricing ini, gitu. Tapi beberapa key points yang perlu kalian ketahui. Pertama, transfer pricing terjadi dengan dia merubah harga transaksi menjadi tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Kemudian transfer pricing juga memanfaatkan keberadaan dua entitas, minimal dua entitas, gitu ya, dua atau lebih entitas untuk melaksanakan ini. Dan yang ketiga, tax planning ataupun tax saving yang dihasilkan dari transfer per entitas. Jadi bisa jadi yang di Indonesia di A di Indonesia ya kita jadinya profitnya memang turun, di B pajaknya jadi rendah, as a group satu satu global gitu ya, satu dunia gitu ya, pajaknya jadi lebih rendah gitu ya, beban pajaknya jadi lebih rendah. Itu multi yurisdiksi. Tapi tidak perlu juga dia harus selalu entitasnya itu antar negara. Enggak. Contoh paling mudahnya adalah kalau misalnya di Indonesia, misalnya transaksi PT A dengan PT B, sama-sama misalnya di Jakarta lah, let's say. Itu PT sama-sama di Jakarta. Cuman PT A itu tarif pajaknya let's say 22%, sedangkan PT B tarif pajaknya lebih rendah karena berbagai fasilitas. Contoh, kita mengenal fasilitas apa ya nih untuk tarif? Misalnya dia tarif 19% untuk badan. Kalian belum dapat PPh badan ya? Eh, Review dari iya, badan? 19 itu kan kalau misalkan kita dapat pengurangan 3% kan Kak, kalau dijual di Yes, betul. BI minimal 40% dapat Betul. pengurangan pasal 17 2B. Tuh. Betul. Betul. 17 2B ya. Nah, ini salah satu fasilitas juga kan ya, 19. Kemudian bisa juga dia berkurang dengan pasal 31E, 11%. Ya kan? Kemudian bisa juga dia adalah UMKM, 0,5% dari revenue tapi ya, gitu ya. So, ada berbagai tarif yang bahkan berlaku di Indonesia, gitu ya, yang bisa di-abuse sebetulnya. Kalau misalnya saya let's say bikin dua PT, saya bikin satu PT saya yang utama itu kenanya pajaknya 22% karena udah besar lah gitu ya. Dia tidak tidak masuk di lingkup 31E, tapi dia juga nggak masuk di BEI dan dia bukan UMKM, obviously gitu ya. Ya udah saya bikin kemudian PT baru lagi dan dia UMKM dan saya lakukan transfer pricing abuse ini. Dan itu possible dan masih possible sampai dengan saat ini. Fun fact, itu masih possible untuk sampai saat ini. Itulah kemudian muncul yang namanya transfer pricing documentation, ya, sebagai alat bukti untuk nanti gue jelasin. Itu alat bukti untuk membuktikan bahwa kita, entitas kita atau grupnya kita itu tidak melakukan transfer pricing abuse kok Pak Bu di DJP gitu. Jadi TP-Doc outputnya adalah suatu dokumentasi untuk membuktikan bahwa kita tidak melakukan kegiatan ini. Yang haram inilah menurut DJP. Itu TP-Doc. Nanti kita bahas TP-Doc apa aja gitu. Nah, TP-nya tapi kayak gitu tadi ya. Nah, prinsip ada kita mengenal kemudian suatu prinsip. Nanti gue bahas. Ada suatu prinsip yang kemudian juga perlu dipegang oleh masing-masing wajib pajak supaya mereka tidak mendekati hal ini. Nah, itu kita dipaksakan untuk mengenal prinsip tersebut. Nanti kita mengenal prinsip itu ya. Nah, ini gue clear dulu. Kita lanjut pembahasannya. Tadi historinya, tadi sejarahnya. Nah, ini ya, bahwa transfer pricing tersebut terjadi ketika ada transaksi afiliasi namanya. Ya. Transaksi afiliasi adalah transaksi antara dua entitas yang memiliki hubungan istimewa. Definisi hubungan istimewa diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 18 ayat 4. Ada tiga klaster utamanya. Ya. Yang pertama adalah penguasaan yang sama. Sorry, kepemilikan yang sama dulu yang pertama. Kepemilikan yang sama, dia sama-sama dimiliki, let's say, nanti gue jelaskan detailnya seperti apa, tapi intinya seperti misalkan contoh gue sama-sama memiliki PT A dan PT B, gue sebagai shareholder utamanya. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki penguasaan yang sama.
tadi memiliki kepemilikan yang sama. Ini penguasaan yang sama. Penguasaan maksudnya gimana? Saya, saya dari tadi. Saya aja ya. Saya itu menjadi direktur atas suatu PT, PTA tadi. Kemudian saya ditunjuk juga untuk jadi direktur di PTB, PTC, PTD. Saya jadi direktur di semuanya. Otomatis karena saya adalah direkturnya, saya bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Nah, yang mana walaupun saya mungkin bukan pemilik aslinya, tetapi saya memiliki intensi dan tendensi ya untuk kemudian melaksanakan transfer pricing abuse. That's why kenapa itu disebut hubungan istimewa juga. Nah, jadi itu dua klaster pertama. Dan klaster yang terakhir itu terkait dengan hubungan sedarah. Satu derajat ke kanan, ke atas bawah, ya, horizontal ataupun vertikal gitu ya. Jadi ayah, anak, saudara kandung gitu ya. Ketika kita transaksi sama orang-orang itu, kita dianggap memiliki hubungan istimewa. Yang mana kita perlu untuk nantinya menerapkan suatu prinsip. Nanti kita lihat prinsipnya apa. Intinya kita perlu menerapkan suatu prinsip. Dengan tujuan apa? Tujuannya salah satunya adalah mencegah transfer pricing abuse. Ingat teman-teman, yang kita pelajari saat ini bukan transfer pricing abuse-nya ya, gitu ya. Tapi kalian tadi mempelajari kan ya, cara melaksanakan abuse-nya gimana. Kalau kalian mau implement ya monggo gitu ya. Cuman ya saat ini yang kita pelajari adalah bagaimana kemudian DJP ataupun otoritas perpajakan di masing-masing negara melaksanakan defense ataupun pertahanan dari transfer pricing abuse ini. Jadi itu yang kita pelajari. Mungkin kita saat ini berada di posisi DJP dulu, tapi teman-teman kalau kalian memang swasta banget orangnya gitu ya, tenang aja, kita perlu mengetahui apa yang diketahui DJP untuk bisa kemudian mengabuse di kemudian hari gitu. Jadi itu suatu hal yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kurang lebih ini. Ingat, key points yang berikutnya adalah ini transaksi afiliasi harus dengan pihak yang berafiliasi, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan istimewa, gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Transaksi afiliasi nih, contoh penjual jual beli barang, pemanfaatan intangible properties, misalnya royalti lah, hak paten, ada juga pemberian jasa antar grup. Misalkan saya apa PTA, PTA ternyata induk usaha dari PTB. Let's say gini, Garuda Food punya induk anak usaha PT Garuda Kacang, Garuda apa gitu kan ya. Nah, si Garuda Kacang ini bayar jasa manajemen lah ke induknya. Jasa tersebut itu tuh bagian dari suatu transaksi yang perlu kemudian dicek apakah melaksanakan transfer pricing abuse atau tidak. Apakah jasa manajemen yang ditagihkan dari induk usaha ke anak usahanya tersebut sudah sesuai dengan harga yang seharusnya jasa manajemen atau tidak gitu ya. Hal-hal seperti itulah, peminjaman uang, restrukturisasi bisnis, CCA, dan lain sebagainya. Ini jenisnya transaksi afiliasi. Ada banyak, cuman kalian cuman perlu tahu prinsipnya, karena kalian saat ini di dasar-dasar gitu ya. Nah, ini legal standingnya UPPH ada, UPPN juga ada. Kalau di internasional kita bisa lihat di P3B, tapi yang ini legal basis dalam artian dia bisa menjadi dasar di pengadilan pajak, tetapi di pengadilan pajak seringkali kalau memang belum diatur di Undang-Undang PPH, PPN maupun P3B atau tax tersebut, kita biasa menggunakan namanya OECD TP Guidelines ataupun UN TP Guidelines. OECD ya OECD gitu ya. Kalian mungkin sering dengar OECD, Organization for Economic Development Country of Economic Development Countries kalau nggak salah, OECD, Countries Development, sorry itu balik. Kemudian UN, ya udah UN berarti yang buat UN, United Nations gitu ya. Nah, ini aplikasinya ada berbagai pair saat ini, ada beberapa PMK dan pair dan SE gitu ya. Ini ada OECD TP Guideline, UNTP Guideline tadi ya, dan putusan pengadilan walaupun itu tidak menjadi referensi wajib. Oke, nah, em, ya kalau yang ini ada di pasal 18 ayat 3 ya, bahwa salah satu hal yang kemudian menjadi dasar adanya kewajiban transfer pricing documentation di Indonesia adalah bahwa DJP itu berwenang untuk menentukan kembali penghasilan dan pengurangan gitu ya. Kenapa dia pakai bahasa itu? Karena salah satu aspek yang digunakan TP adalah base erosion, base-nya, pengurangannya, dan profit shifting, penghasilannya. So, DJP punya hak untuk kemudian mengadjust kembali ketika terjadinya transfer pricing abuse. Kurang lebih seperti itu. Nah, serta menentukan utang sebagai modal. Ini yang 4:1 itu DARE gitu ya teman-teman. Untuk menghitung besarnya PKP, penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, bahasa ini yang akan kita gunakan berikutnya. Gitu ya.
Nah, ini dia prinsip yang saat ini dipegang oleh masing-masing negara, yaitu arm's length principle, ya, di mana pada uh, prinsip ini sebetulnya prinsip untuk mencegah transfer pricing ada dua, tapi yang saat ini paling terkenal adalah arm's length principle. Satu lagi kalau nggak salah proporsionalisasi, tapi yang saat ini yang paling sering dan memang saat ini digunakan di berbagai negara adalah arm's length principle. Di Indonesia bahasa Indonesianya adalah prinsip penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, gitu ya. Di mana setiap transaksi itu harus bisa dianggap lazim, ya, sesuai dengan kondisi usaha yang seharusnya, untuk mencegah adanya penentuan harga yang dibuat-buat tadi, gitu ya. Jadi memang basic logiknya adalah kalau memang PTA dan PTB tadi itu menggunakan penerapan transfer yang dibuat-buat, cara mencegahnya hanya satu. Ya udah, kita harus menentukan harga yang seharusnya berapa. Nah, harga yang seharusnya berapa itu ditentukan dari arm's length principle itu dengan kita membenchmark kepada harga pasar yang ada, gitu ya. Jadi kalau kita alurkan lagi tadi, PTA dan PTB bisa buat-buat harga gitu ya, dibuat-buat. Ya udah, kalau gitu kita harus buat harga fixnya berapa untuk dijadikan harga acuan. Tapi itu sulit kalau kita pakai semuanya. Gitu. Maksudnya kita untuk semua usaha harus harganya kan nggak bisa. Kan produk beda-beda gitu ya. So kemudian mereka diperbolehkan untuk melakukan benchmark. Benchmark itu maksudnya mereferensikan, mengikuti, membuat similar gitu ya. Benchmark bahasa Indonesia apa itu? Ya menjadikan itu sebagai jangkar gitu ya, pivot point atas suatu harga barang yang sekiranya similar, kondisinya serupa dengan yang kita lakukan, gitu ya. Dalam bahasa lain, kita menyamakan kondisi transaksi kita dengan transaksi di pasar pada umumnya, di pasar bebas ya, tanpa ada campur tangan kepentingan perpajakan dan lain sebagainya. Murni pasar, pasar bebas, supply and demand. Berapa harganya untuk supply and demand tersebut? Nah, transfer pricing sesimpel itu. Dia cuma pengen setiap harga transaksi itu sesuai dengan supply and demand. Nggak usah diganti-ganti, nggak usah bikin-bikin harga, sehingga kemudian Lolo ini bisa untuk menurunin base dan ningkatin penghasilan di entitas lain yang ternyata punya uh, fasilitas perpajakan yang lebih tinggi daripada entitas yang lainnya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian terkait arm's length principle, ini yang tadi gitu ya, bahwa menurut PMK 213 sekarang udah diganti PMK 172 gitu ya. Kenapa namanya arm's length gitu? Mungkin untuk teman-teman ada yang udah pernah baca sejarahnya, ada yang juga mungkin belum gitu ya. Kenapa arm's length? Kalau misalnya kita lihat tangan kita gitu ya, paling mudah manusia itu kan simetris gitu ya. Tangan kanan itu harus sama dengan tangan kiri. Maksudnya seperti itu. Dalam artian kalau misalnya kita lihat tangan, yang kanan itu misalnya transaksi dengan pihak afiliasi, yang kiri adalah transaksi dengan pihak yang independen. Independen dalam artian dia murni melaksanakan transaksinya atas nama bisnis. Tidak ada penentuan untuk menggerus perpajakan ataupun apapun itu merugikan negara gitu ya, tidak ada. Murni itu. Sehingga transaksi kita yang punya hubungan istimewa, yang memang memiliki tendensi untuk di-abuse di transfer pricing, itu harus sama dengan yang independen, yang tidak memiliki tendensi untuk melakukan transfer pricing abuse. Selagi itu sama, BP, otoritas pajak, dan memang secara fakta kita bisa meyakini bahwa tidak ada transfer pricing abuse di sana. Selagi harganya sama, gitu ya. Lebih dalamnya lagi nanti di sini di PMK 213 di OECD TP Guidelines, dia kemudian tidak mengharuskan adanya kesamaan sama banget gitu. At least kalau nggak sama, dia berada pada suatu rentang tertentu. Nanti kita akan mengenal ada kuartal 1, kuartal 3. Itu nanti pelajaran statistika tuh ya. Dari rentang harga yang ada di pasaran untuk harga laptop tadi, gitu ya. Rata-rata di 10 juta. Batas atasnya 12 juta, batas bawahnya 8 juta. Kalau gue jualan itu laptop di harga 5 juta, maka itu di luar rentang. Dan kalau gue jualan di 5 juta, artinya itu tidak sesuai dengan kondisi pasar wajar seharusnya. Sesimpel itu. Ketika itu terjadi, maka mau nggak mau, gue harus merubah harga gue itu agar sesuai dengan harga pasar wajar. Gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan, teman-teman?
Nggak ada? Masih mengikuti? Sekarang gini, let's say kalau laptop yang gue jual itu ternyata laptop gaming. Apakah kemudian laptop gaming gue ini perlu di benchmark ke laptop-laptop productivity yang sifatnya memang untuk kerja gitu. Mungkin buat yang teman-teman ketahui ya untuk informasi, biasanya laptop gaming ini memang lebih kuat, speknya lebih besar, normally harganya lebih mahal. Ketika gue hadir di pasar untuk jualan laptop gaming, tapi kemudian pasar itu normally jualan tuh laptop productivity, terus kondisi transfer pricing-nya akan seperti apa? Di sini ada keywordnya by the way di layar kalian saat ini. Kalian mau sambil baca dulu. Gue kasih waktu 10 detik, 5 detik lagi. Oke. Vivi nggak apa-apa kalau mau jelasin. Eh, Sebenarnya maaf ya Kak kalau misalkan aku agak kurang tepat menjawabnya, tapi menurut aku nggak bisa di benchmark karena itu dua kondisi yang berbeda. Makanya nanti dalam penentuan harga transfer tuh ada kayak semacam tiga atau empat, kayaknya di pas 18 tuh aku sempat baca juga tuh Mhm. kayak ada perbandingan harga antar independen, terus metode harga plus dan segala macam. Jadi kalau misalkan antara Oke, gaming dan biasa tuh nggak bisa di benchmark tuh karena mereka dua kondisi yang berbeda. Jadi harus sesamanya tuh. nice. Vivi berarti sekarang udah sering banget baca-baca berarti. Oke. Tapi berarti memang suka sekali dengan baca internasional. Sebenarnya lagi ya karena kan kemarin tuh kayak sempet disinggung-singgung tentang Babs gitu kan Kak. Terus kayak Ah, sering tanya-tanya juga kan ke Karian gitu-gitu. Nah dia kan di ah, TP kan, terus kok kayak nanya yes. kenapa sih senior tuh selalu pengen magang itu di transfer pricing, ada apa dengan transfer pricing gitu. Jadi kayak aku Oke. penasaran aja sih. Yep, good. Itu jawaban yang sangat bagus sekali. Satu key points utamanya adalah mereka berbeda. Tapi gimana untuk menentukan suatu hal itu berbeda atau tidak gitu? Mungkin laptop gaming yang dijual sama Asus bisa beda dengan laptop gaming yang dijual sama ada apa lagi sih merek laptop gaming? Misalnya Lenovo lah gitu. Itu dua produk yang beda gitu kan. Nah, untuk melengkapi jawaban tadi gitu ya. Dalam transfer pricing, ini dijelaskan ini. Oke, ada. Ini kita lewat dulu teman-teman ya. Tadi kita udah sampaikan bahwa kita harus sama dengan kondisi yang wajar. Kondisi yang sama, maka harga sama. Kondisi beda, ya harga beda. Itu kesamaan horizontal lah gitu ya. Nah, ini maksudnya sama seperti apa gitu ya. Ini gua lewat dulu untuk loncat ke sana. Ini adjustment kita loncat dulu. Nanti kita balik lagi ke sana. Nah, ini dia. Transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu bisa dianggap sebanding. Tidak perlu sama persis, tapi dia at least sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang independen. Nah, ini ya tadi ya, selagi tidak ada perbedaan kondisi yang signifikan, tidak terdapat perbedaan atau bahkan tidak terdapat perbedaan kondisi sama sekali gitu ya, yang bisa setidaknya mempengaruhi margin profitnya dia di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, em, gini, kita masuk ke suatu hal yang namanya komparabilitas. Nah, jadi kalau tadi kita berbicara, Kak, eh, kalau gitu laptopnya harus kita benchmark kemana? Gitu ya. Kita akan melaksanakan benchmark kepada laptop lain ataupun entitas lain yang sekiranya dia memenuhi 5 faktor kesebandingan atau 5 faktor komparabilitas. Nah, ini diatur di OECD TP Guidelines, turun lagi ke PR 32 2011. Ya, saat ini diatur secara buku besar di PMK 172 2023. Ada 5. Pertama, ketentuan kontraktual antara pihak-pihak yang bertransaksi. Kontraknya gimana sih? Maksudnya eh, kontraktual itu bisa kalau misalnya bisnis to consumer ya at least penawaran dia itu kayak gimana sih? Apakah di dalamnya itu kalau lu beli laptopnya itu ternyata ada mouse-nya ataukah ternyata include subscription Windows gitu. How the contract goes. Kita harus lihat bahwa kontrak tersebut
at least yang paling sebanding yang mana? Yang sekiranya bisa dibilang kanan kiri, oh oke, ini kontraknya yang mirip yang ini sih. Definisi mirip saat ini memang tidak ada exact science ya untuk menyatakan mirip atau tidak. Tetapi ada banyak tata cara untuk kemudian melakukan analisis secara kualitatif maupun kuantitatif sebetulnya. Untuk menentukan apakah kontraknya ini sesuai atau tidak. Tetapi intinya prinsip dasarnya banget ketentuan kontraknya harus sama. Yang kedua, faktornya adalah terkait dengan hasil analisis untuk VAR-nya. Kita singkat FAR. Fungsi, aset, dan risiko bisnis. Adalah kalau di entitas tersebut, di entitas masing-masing gitu. Entitasnya saya tadi Asus dan Lenovo. Apakah fungsi yang mereka lakukan sama? Misalkan PT Asus gitu ya, PT Asus ini dengan PT yang Lenovo apakah sama-sama manufaktur? Apakah cuman yang satunya ini hanya distributor aja gitu? Fungsi itu soal itu. Apakah dia manufaktur, distributor aja, atau bahkan cuman maklar aja? Itu fungsi yang berbeda. Kemudian aset. Dia punya aset apa aja? Apakah dia punya store untuk jualan? Apakah dia punya mesin-mesin untuk produksi dan lain sebagainya? Dan resikonya, apakah dia menyimpan resiko persediaan? Misalnya laptopnya dia simpan di gudangnya dia, ataukah dia cuma maklar aja? Jadi mau berapapun yang kejual ya tergantung permintaan dia gitu. Dia nggak punya resiko barang rusak dan lain sebagainya. Resiko garansi pun nggak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karakteristik produk dan jasa yang ditransaksikan. Ini berurutan ya teman-teman ya. Kalau dari paling atas aja udah nggak sama, yang bawah nggak usah dilihat. Gitu. Jadi ini berurutan. Dan akumulatif. Dari atas sampai bawah, sebisa mungkin harus bisa sebanding. Gitu ya. Nah, yang ketiga tadi karakteristik produk dan jasa. Produknya kayak gimana? Gitu ya. Apakah produknya ini bentukannya sama kah, mirip kah, dan lain sebagainya gitu ya. Ingat, mirip yang tadi itu nggak ada exact science. Tergantung si penentunya dan si penglihatnya. Let's say gini deh. Uh, gue jualan pisau gitu ya. Terus pisau gue itu pisau daging apa sorry pisau gue itu pisau pisau besi juga gitu ya, tapi pisau gue itu khusus untuk let's say untuk makan, kan beda tuh pisau makan. Kemudian Ilham jualan pisau daging gitu. Apakah perusahaan gue yang jualan pisau daging bisa di benchmark dengan Ilham yang perusahaannya pisau, sorry gue pisau dapur, Ilham misalnya pisau daging? Kira-kira menurut teman-teman bisa di benchmark gak? Kita polling aja sekarang. Kita polling aja dan coba saya tanya 3 orang lah at least. Vivi mau benchmark apa enggak? Dan apa argumentasinya? Vi? Em, kalau kan kalau tadi berarti kan menghitung kesebandingannya ya Kak. Kita tadi Iya, iya. dilihat di FAR fungsi aset dan risiko bisnis. Nah, kalau Hmm. antara pisau dapur dan pisau daging itu kan yang paling kelihatan banget kan untuk fungsinya dua-duanya tuh fungsinya berbeda gitu kan. Satu untuk Oke. yang umum terus satu lagi untuk yang daging gitu. Nah, jadi kalau senang aku sih nggak bisa karena dari segi material juga beda gitu antara mau buat pisau dapur dan pisau daging. Terus resiko Oke. bisnis itu. Next, siapa yang mau ngasih pendapat? Vivi, Amal, Ilham, Bona, bisa ada yang lain nggak? Chai, tadi, Nahran, ini ada baru lagi Nahran, gue baru lihat. Yang on cam deh, Ilham dulu deh. Menurut Ilham gimana Ilham? Ini Ilham moderator, tapi gue tetap kita belajar bareng di sini. Ilham Mungkin gimana Ilham? kalau menurut aku sama kayak Vivi Kak, kayak gak bisa. Soalnya kan tadi udah Jangan dijelasin sama juga semua dong, gak kalau seru nih. Oke, ya gimana? kalau laptop laptop juga yang beda spesifikasinya kan beda fungsi kayak gitu tadi beda juga. Nah menurut aku kalau ini pisaunya beda, menurut aku beda juga. Jadi gak bisa. Oke, oke. Yogi, Yogi, ada Yogi? Eh, kamu punya argumen nggak untuk menyatakan ternyata ini sebenarnya bisa? Menurut kamu kira-kira bisa nggak? Tapi sebenarnya gue juga feeling bisa Enggak, guys. menurut aku nggak bisa. Yuk, menurut Yogi nggak bisa. Iya. Coba kalau gue paksa, lu harus jelasin kalau ini bisa gimana argumentasinya. Kata aku buktinya apa? Oke, Amal berargumen Kak, katanya fungsinya sama-sama buat motong dan Iya, kalau kita makan kita bisa Kalau iya makan. tadi kan fungsinya ya
Tadi kan Oke. Vivi bilang karena materialnya beda, tapi kan itu Ah, meskipun bahan materialnya beda kualitasnya, tapi kan sama-sama dari besi gitu, jadi mungkin bisa disebandingkan gitu kan. oke. Teman-teman, di lapangan, ya ini bukan kalian aja. Di lapangan itu pisau dapur sama pisau daging itu bisa gontok-gontokan untuk nentuin bisa sebanding apa enggak. Why? Spektrum untuk dibilang mirip dan sebanding itu panjang, teman-teman. Dan faktor kesebandingan ini punya argumentasinya masing-masing. Because 5 ini itu enggak exact science. Kalian menentukan, let's say, karakteristik produk jasanya tadi. Ya, misalnya ya fungsinya beda, Kak. Pisau dagingnya bentuknya kotak gitu kan. Kalau pisau dapur aja yang kecil-kecil itu marketnya bisa jadi beda, strategi penetrasinya bisa jadi beda. Tapi kalau misalnya dua pihak nih, misalnya ini WP terus DJP, masing-masing itu kadang kala punya argumentasi masing-masing bilang ya ini sama kok mirip kok orang dia dua ini misalkan ya mesin pabriknya sama pak gitu. Ini saya sama-sama manufaktur sama dia. Ini saya bikin pisau nih pak gitu ya. Alat pressnya sama. Bedanya ya saya nggak pengen gontok-gontokan sama dia aja di pasar, jadi saya jualannya ya ke tukang daging gitu. Dia jualannya ke tukang dapur gitu. Bedanya gitu. Nah, mungkin tapi ya bikinnya sama bisa, cost-nya sama. Oke, tapi penetrasi pasarnya beda. Apakah itu sebanding atau tidak? Teman-teman, itu nggak ada jawaban aslinya. Nggak ada yang bisa menentukan apakah itu sebanding atau tidak secara exact. Semuanya masing-masing tergantung dengan argumentasi masing-masing. Dan ketika kalian nanti mungkin magang di transfer pricing gitu, atau melaksanakan fungsi transfer pricing itu sendiri, kalian akan bertemu pada suatu kondisi di mana, waduh, ini padahal angkanya udah asik nih rentangnya nih. Ini rentangnya padahal udah sama perusahaan yang lagi mau kita uji. Sayangnya nih kayaknya dia agak beda nih. Ya udah gimana caranya supaya ini bisa jadi sama gitu. Kalian akan ada pada suatu titik di mana kalian akan mencari argumentasi untuk bisa menyamakan hal itu. Karena ini nggak exact science. Gitu. Ini nggak exact science. Selagi ya 5 faktor kesebandingan ini bisa kalian argumentasikan, ini kayak debat aja. Tapi kalian harus punya bukti. Ya, argumen kalian harus based on bukti-bukti tadi, on evidence tadi, gitu ya. Let's say tadi, oke, materials beda misalnya. Ternyata Pak bahwa pisau dapur itu materialnya ada titanium ya, sedangkan pisau dapur itu dia harus stainless steel, let's say. Itu udah dua asal produk yang berbeda, harganya beda, penetrasi pasar beda, nggak bisa misalkan. Tapi ternyata misalkan dia bilangnya samanya ternyata pasarnya tetap sama Pak gitu. Sama-sama di pasar lokal, let's say. Penetrasi kita sama. PTA, PTB sama-sama jual di Klaten misalnya, gitu ya. Jualannya sama-sama di Klaten, gitu ya. Saya suppliernya sama kok Pak sama dia. Cuman saya ketika ngepres itu di mesin, bentuknya beda. Punya saya kotak, punya dia bentuknya pisau dapur, gitu. Ada banyak pembuktian yang tergantung dengan kondisi di lapangan. Dan teman-teman, ketika kita mencari perusahaan yang sebanding, itu tidak semudah itu. Ada banyak perusahaan di luar sana gitu ya, tapi kita kadang bingung yang sebanding sama kita siapa, kecuali mungkin kompetitor yang satu dua yang memang kita udah sering lihat di pasar kita ya. Tapi paling umumnya adalah kita lihat benchmarknya di kompetitor jualan produk yang sama ini gitu ya, harganya berapa. Tapi kompetitor sekalipun itu pasti masing-masing bilang mereka punya unique selling point masing-masing, karena nggak mungkin ada suatu perusahaan yang unique selling pointnya sama persis, ya kan? Pasti masing punya unique selling point, and that's how TP documentation can be very very complicated gitu. Nah, di sana itu sebabnya TP ada banyak orang-orang yang ngerjain gitu ya. Dan kenapa TP menjadi sengketa pajak gue lupa nomor satu apa nomor dua tertinggi yang selalu ada setiap tahunnya. Kenapa? Because there is no exact science. Kalau kita sengketa soal akuntansi gitu ya, 1+1 sama dengan 2, itu stop di sana. Tapi kalau itu sudah soal penentuan dan argumentasi, itu di sana udah mainnya interpretasi masing-masing. Gitu. Nah, itu DJP antar wajib pajak ya. Nih ya, konsultan antar konsultan sekalipun gitu ya. Misalkan saya konsultan dengan konsultan yang lain, bisa jadi punya pendekatan yang berbeda. Bisa jadi saya bilang ini sebanding, konsultan yang lain bilang ini nggak sebanding. Dan itu possible banget. Jadi ini yang harus kalian lepas. Di TV, there is no exact science. Dan itu memang ada, tapi kita akan usahakan yang terbaik. Nah, makanya nanti ada bahasa di transfer pricing adalah yang paling sebanding. Karena nggak ada yang banding-banding banget. Nah, yang paling aja definisi palingnya masih masing-masing gitu ya. Nah, tadi ya, udah ada itu 3 karakteristik keadaan ekonomi, tempat-tempatnya. Kita jualan di Indonesia versus jualan di Amerika beda dong.
beda juga marketnya, beda budayanya. Di sana mungkin budayanya memang motong pakai pisau gitu dagingnya. Di kita misalnya makan rendangnya pakai tangan gitu, ya nggak ada gitu yang beli pisau dapurnya jadinya gitu kan. Itu beda. Strategi bisnis. Yang satu mungkin masih bakar uang karena dia masih perusahaan startup, yang satu udah mature. Jadi beda lah gitu kan. Nah, itu juga ada perbedaan-perbedaan di sana. Tapi 5 ini adalah 5 faktor yang saat ini menjadi uh, kunci utama lah untuk kita menentukan apakah data yang kita miliki dari perusahaan-perusahaan yang sekiranya sebanding, ketika kita uji sebanding apa enggak. Gitu ya. Nanti teman-teman kita kalau di TV itu mengenal ada aplikasi untuk mencari database perusahaan-perusahaan ini, TV Catalyst lah, Orbis, Oracle, uh, ya dan lain sebagainya ada banyak gitu ya. Biasanya mungkin dengan suatu searching strategi, jadi kita mencari searching strategi tertentu gitu ya, perusahaannya jenisnya apa, KLU-nya di bidang apa gitu ya, jualan pisau, daerah jualan pisaunya di mana, apakah di perusahaan yang masih baru atau yang sudah mature, itu ada searching strateginya. Itu pun kita mungkin bisa jadi came up dengan 300 atau 500 perusahaan. Di kertas kerja kita ada 500 perusahaan gitu ya di Excel kita itu. Di mana di situ kita harus melakukan penelitian satu persatu atas kualitatif dan kuantitatifnya. Biasanya kuantitatifnya dulu nih, angka-angkanya. Apakah dia perusahaan yang merugi atau tidak? Biasanya yang merugi kita coret-coret nih karena perusahaannya lagi aneh, lagi anomali gitu ya. Mungkin atau misalnya perusahaannya nih apa research-nya gede banget nih biaya research-nya. Misalkan ya mungkin karena dia lagi penetrasi pasar dan sebagainya, beda strategi sama kita. Kita udah mature tadi gitu nih. Dicoret lagi. Kemudian nanti ada yang analisis kualitatif ya. Informasinya, apakah dia ini apa itu kan dari data itu kan dari aplikasi pihak ketiga gitu ya. Misalkan let's say yang came up di situ adalah tadi misalnya Garuda Food. Garuda Food itu ada laporan keuangan tahunannya nggak, ada laporan auditnya nggak. Kemudian apakah websitenya itu menunjukkan informasi yang jelas atau tidak? Karena kadang yang muncul bukan Garuda Food, yang muncul misalnya PT Berkah Jaya Abadi. Ini PT Berkah Jaya Abadi apa nih mereknya gitu nih? Dia jualan pisau tapi kita nggak tahu gitu ya. Ini siapa direkturnya kita nggak tahu gitu ya. Nah, kadang hal-hal itu bahkan kita coret. Karena secara kualitatif kita nggak bisa tahu ini PT Berkah Jaya Abadi yang mana gitu. Kayak gitu. Hal-hal semacam itu. Gitu ya. Nanti came up dengan mungkin ya biasanya sih sweet spotnya antara 5 sampai 20 perusahaan transaksi yang biasa diambil untuk jadi perusahaan pembanding. Kayak gitu. Ya. Nah, kemudian dari faktor kesebandingan tadi gitu ya, kita ada namanya tahapan penerapannya, prinsipnya gitu ya. Sebelum masuk ke sini, gue perlu menyampaikan ke kalian teman-teman bahwa penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha itu harus selalu dilakukan atas setiap transaksi yang dilakukan dengan afiliasi. Tetapi transfer pricing documentation, TP documentation, itu tidak selamanya harus dibuat oleh semua orang yang melakukan transaksi afiliasi. Tidak. Nanti kita akan, entah di sini nanti di slide berikutnya apakah dijelaskan apa tidak gitu ya. Tapi ada threshold tertentu untuk kemudian dia muncul kewajiban TP documentation. Seperti kakak kating-kating kalian yang lagi magang di TP Doc itu ya mereka yang memang punya klien-klien mereka itu adalah yang memang memiliki kewajiban TP Doc. Tetapi PKKU gitu ya. Ya, PKKU itu produk outputnya adalah TP Doc ya tadi ya. Itu output tertulisnya adalah TP Doc. Nah, TP Doc ini tidak untuk semua pihak yang melaksanakan transaksi afiliasi. Hanya atas yang melewati threshold tertentu aja. Dari itu menilai profil resiko juga lah gitu ya. Tapi walaupun dia tidak wajib TP Doc, kalau dia melaksanakan transaksi afiliasi, mostly dia harus menerapkan yang namanya prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Gitu ya. Nah, ini dilakukan yang pertama dengan kita menentukan apakah pihak yang sedang bertransaksi ini berafiliasi atau tidak. Gitu ya. Transaksinya jenisnya apa? Transaksi barang, jasa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, analisis untuk memahami kondisi dan karakteristik yang terjadi. Apakah ini kondisinya ada hal-hal yang mempengaruhi, kondisinya adalah kondisi khusus atau tidak. Nah, setelah kita memperhatikan kondisinya, baru kita pindah. Ya udah kita sekarang cari pihak yang bisa kita uji yang mana. Apakah pihak kita, pelaku yang perusahaannya kita sendiri gitu ya. Maksudnya kita yang lagi melaksanakan transaksi, ataukah saudara kita di sana yang di PT yang lain itu. Maksudnya pihak diuji itu yang mana? Maksudnya ya ini nanti ke teknis, tapi intinya kalian uh, dapatkan dulu aja bahwa dalam suatu transaksi itu kadangkala yang diuji bukan cuma harganya aja teman-teman.
di TP-Doc. Di transfer pricing itu yang diuji bukan cuma harganya aja. Bisa jadi yang diuji itu adalah margin profit dari perusahaan tersebut. Nah, tadi Vivi sempat sebutkan ada CPM, ada cost plus itu tuh CPM, cost plus, ada RPM, ada PSM, ada TNMM. Itu semua adalah indikator tingkat laba kita sebutnya. Sedangkan indikator harga adalah CUP. CUP kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Controllable un- eh comparable uncontrolled price. Ya, jadi dia langsung ke price-nya. Jadi harganya berapa? Nah, tadi yang kita bahas tadi itu mostly cup tuh. Kita membandingkan apakah harganya sama atau tidak. Tapi tidak selama itu soal harga ya, teman-teman. Bisa jadi soal labanya. Berapa persen laba perusahaan tersebut? Apakah laba perusahaan tersebut itu wajar atau tidak, punya laba misalnya 5%, 10%. Jadi tidak hanya soal harga terus. Gitu ya. Nah, untuk ngecek laba siapa yang kita cek, bisa jadi laba PTA ataupun PTB. Nah, itu biasanya yang diuji adalah perusahaan yang fungsinya paling sederhana. Let's say misalnya PTA, ya gue juga cuma jualan pisau, tapi PTB selaku yang beli pisau, dia beli pisau, beli sendok, beli garpu. Bingung kalau itu. Berarti yang diuji yang kita nih, yang jualan pisau doang. Gitu ya. Maka kita dicek dengan perusahaan-perusahaan penjual pisau yang lain. Nah, itu melanjutkan nomor 4. Kriteria pencarian data pembanding. Kita tentukan perusahaan kita itu seperti apa. Dan kita cari karakteristik kita itu yang mirip yang seperti apa. Gitu. Ini data calon pembandingnya. Kemudian baru nomor 6 itu memilih kita akan menggunakan indikator tingkat laba apa. Apakah dari harga, apakah dari biaya, apakah dari margin profit. Dan nanti dari sana kita baru bisa menentukan metodenya apa. Itu lebih spesifik lagi. Tadi CPM, RPM, PSM, TNMM. TNMM apa? TNMM dari apa? OM, operating margin. Apakah dari NCPM, net cost profit margin gitu ya. Net cost plus margin. Anjir. Ini kan gue agak-agak ini juga nih, satu ini. Lalu kemudian dari sana melakukan analisis sebandingan. Jadi kita pilih lagi tadi yang mana yang paling sebanding, misalnya 5 sampai 20 gitu ya. Baru nanti kita terapkan. Jadi kita hitung. Dari 20 perusahaan pembanding tadi, mereka labanya berapa sih? Oh, mereka labanya normally 5 sampai 10%. Oh, kita masih di rentang wajar karena kita 7%. Atau kita pakai CUP. Harga di perusahaan pembanding itu kurang lebih 5.000 sampai 10.000. Oh, kita jualan masih di 8.000. It's fine. Kayak gitu. Ya, kemudian dari yang PKKU tadi ini TP-Doc. Nah, kalau TP-Doc ini adalah penentuannya, teman-teman. Kalau ini memang perlu dihafal. Penentuannya adalah dilihat dari kondisi tahun sebelumnya dulu gitu. Sorry, yang pertama, pertanyaan pertamanya sebetulnya bukan ini. Pertanyaan pertamanya adalah apakah kita memiliki transaksi dengan pihak afiliasi atau tidak. Kalau ada, masuk ke pertanyaan pertama. Nah ini ya, wajib pajak melakukan transferasi atau tidak. Iya, kalau iya, maka kita lihat tahun sebelumnya. Nilai peredaran bruto dia lebih dari 50 miliar atau tidak. Kalau iya, maka bikin TP-Doc. Kalau tidak, kita lihat threshold berikutnya. Apakah transaksi afiliasi dalam bentuk transaksi barang itu lebih dari 20 miliar atau tidak? Iya, TP-Doc tidak mundur turun lagi ke bawah. Apakah dia ada transaksi afiliasi dalam bentuk intangible, bukan intangible, dalam bentuk jasa, bunga, intangible ataupun transaksi afiliasi lain selain barang berwujud? Lebih dari 5 miliar, ada apa enggak? Kalau enggak ada, pertanyaan berikutnya, apakah pihak afiliasi kita tersebut berada di negara yang tarif pajaknya di bawah tarif pajak Indonesia atau tidak? Kalau misalnya tidak juga, ya tidak wajib TP-Doc. Tapi kalau ada satu aja dari threshold tadi yang terpenuhi, maka dia akan wajib melaksanakan yang namanya pembuatan dokumen induk dan dokumen lokal. Ada satu lagi dalam transfer pricing documentation namanya CBCR, Country by Country Reporting. Tapi itu thresholdnya cuma satu. Apabila revenue satu global itu melebihi 11 triliun kalau nggak salah, 11 triliun kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau melebihi itu baru dia melaksanakan CBCR reporting. Gitu ya. Tapi kalau misalnya masih di bawah 11 triliun ya tidak. Gitu. Nah,
Dan kalau si BCR reporting hanya dilakukan di ya di masing-masing entitas. Nah, itu terlalu teknis lah. Intinya ada 3 dokumentasi, dokumen induk, dokumen lokal, dan si BCR report. Kalau yang ini untuk dokumen induk dan dokumen lokal, kalau si BCR report satu doang thresholdnya apabila revenue satu grup usaha itu melebihi 11 triliun. Itu aja. Nah, ini ya tadi ya. Kalau dia memiliki transaksi afiliasi, itu belum tentu dia wajib TP-Doc gitu ya. Tapi dia tetap akan wajib untuk menerapkan yang namanya PKKU, prinsip kewajaran dan kewajiban usaha. Nah, ini tadi malah mundur di hubungan istimewa. Hubungan istimewa ya tadi ya adanya kepemilikan gitu ya. Ini dari penyertaan modal paling paling rendahnya 25% pada wajib pajak yang lain secara langsung maupun tidak langsung. Kita lewat dulu kalau nanti masih sempat kita bahas. Kemudian di bawah penguasaan yang sama, penguasaan bisa penguasaan manajemen tadi ya, sama dia jadi direktur di tempat yang sama, di tempat beberapa tempat yang sama gitu ya. Atau jadi komisaris, dia itu atau komisaris lah gitu ya di beberapa lokasi, atau dia penguasaan karena teknologi, misalkan dia pakai paten yang sama. Gitu. Let's say misalkan PTA itu punya paten di produksi Coca-Cola, maka PTB yang menggunakan paten tersebut dianggap memiliki penguasaan yang sama karena dia dianggapnya sebagai suatu entitas yang terkendali lah karena dia kan pakai pakai intangible property yang sama intellectual property yang sama. So kalau misalnya ternyata PTB di luar kendalinya PTA bisa jadi intellectual property tersebut dicabut. So intinya dia jadi puppetnya lah gitu kalau dia teknologinya sama. Kemudian hubungan keluarga ayah ibu anak saudara gitu ya. Oh sama semenda juga, sorry, semenda lurus 1 derajat yang samping mertua anak angkat ipar gitu ya, 1 derajat tapi yang pasti. Nah PPN juga kurang lebih sama. Ini metode transfer pricingnya ya. Ini nggak gue bahas secara detail karena mau nggak mau itu harus pakai angka, tapi secara mendasar kurang lebih gitu ya. CUP itu harga. Harga versus harga. Itu hanya dilakukan apabila kita bisa menemukan perusahaan pembanding yang yang lain yang benar-benar sebanding. Itu baru bisa pakai CUP. Kalau memang benar-benar sebanding banget gitu. Nah, contoh apa? Kompetitor. Masing-masing nggak punya unique selling points gitu. Itu bisa pakai CUP dan CUP ini adalah yang paling kuat gitu. Um, tapi tetap walaupun dia paling kuat, semisal memang ternyata tadi ya dia kan harus sebanding banget ya. Kalau misalnya ada satu yang setidaknya mempengaruhi harga aja dan bikin dia nggak sebanding, CUP bisa jadi ditolak. Kita pakai karena untuk menentukan metode mana yang akan digunakan, kita menentukan the best possible method. Jadi yang paling bisa menunjukkan bahwa angka-angka yang nantinya muncul adalah angka-angka yang dapat dibandingkan antara 2 PT ini, gitu ya. CUP ingat itu antara harga versus harga. Kemudian ada resale price method, harga penjualan kembali ini menggunakan persentase margin, gross margin gitu ya. Tapi utamanya dia melihat dari salesnya, gitu. Jadi kalau rumusnya itu gross margin pada sales. Jadi OM bukan OM, GM pada sales, GM pada revenue. Kalau cost plus method itu GM pada HPP. Jadi oke, gini, gua tentuin lagi ya. Ada revenue ya. Kemudian ini dikurangi dengan HPP atau COGS, sorry COGS. Jadilah dia kan gross margin. Nah, kalau revenue versus revenue atau harga lah, harga pakai harga ini CUP namanya kan. Gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya let's say GM dibandingkan dengan revenue-nya, misalnya revenue-nya itu 10 juta, HPP-nya itu 7 juta, kemudian GM-nya itu adalah 3 juta berarti kan dikurangi. Nah, kalau RPM-nya itu, RPM-nya itu adalah GM per revenue, berarti 30%. 3.000 per 10.000, 30%. Sedangkan CPM-nya atau cost plus-nya adalah COGS ini, berarti GM 3.000 per 7.000. 3 per 7, berapa tuh 3 per 7? Ya, itulah, 3 per 7. Berapa persen ya? Ya, something di 30%-an juga lah, kurang lebih. Tapi 30 besar ya, 38, 39% gitu. Nah, kapan penggunaannya? Tadi, ini kalau misalnya memang ada yang sebanding banget. Nah, ini gue menyampaikan hal-hal yang bisa dihafal ya.
CUP kalau dia bisa sebanding mati. RPM kalau perusahaan yang lagi dicek adalah perusahaan distributor ataupun jasa. Ini distributor lah intinya. Ya elah itu nggak kebaca tulisan apa tuh. RPM pokoknya dia adalah distribution. Kalau CPM itu untuk yang manufaktur. Gitu ya. Jadi distribution ataupun maklar pakainya RPM. Kalau cost plus karena dia cost drivernya adalah cost, maka dia cocoknya untuk manufaktur. Nah, kalau ini nggak ada yang cocok, CPM, RPM, CPM dalam rangka misalkan, bukan dalam rangka sih biasanya karena memang konsultannya menemukan bahwa ternyata CPM-nya dia jauh nih ternyata gitu. Atau nggak misalnya perusahaan nggak sebanding itu. Normally yang digunakan adalah TNMM. Ini yang paling sering sekali digunakan kalau kalian baca TP-Doc, mostly kalian akan menemukan TNMM. Kenapa? Karena metode TNMM itu langsung kepada harga bersihnya, operating margin-nya. Nah, ini juga cara menghitungnya ada banyak, ada beberapa PLI, Profit Level Indicators, ada BI ratio, NCPM, OM, dan lain sebagainya. Tapi ini yang biasanya paling aman untuk membuktikan bahwa wajib pajak itu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat abuse terhadap transfer pricing. Kenapa itu yang paling sering digunakan adalah karena itu yang paling banyak data pembandingnya nantinya gitu. Karena untuk cari CPM dia harus benar-benar sebanding juga. Ini tingkat kesebandingannya makin ke bawah itu makin nggak sebanding sebenarnya. Kalau misalnya kita berada pada suatu pasar di mana perusahaan yang sebandingnya itu dikit, maka kita akan banyaknya pakai TNMM. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan itu banyak, perusahaan sebandingnya, bahkan ya, let's say, bahkan perusahaan, jadi gini, untuk data pembanding pun kita kebagi dua, ada pembanding internal, ada pembanding eksternal, ya kan? Nah, pembanding internal itu diutamakan di sini. Internal maksudnya adalah apabila PTA itu jualan laptopnya bukan cuma ke PTB yang perusahaan hubungan istimewa dia juga, tetapi juga jual misalkan ke IT Gallery, beberapa brand-brand jual laptop tuh. Misalnya ya ke PT Z, PT Y, PT X, PT-PT independen lah. Maka harga internal tersebut yang dibandingkan. Oh, karena di situ paling paling mudah, dia nggak perlu cari lagi pembanding eksternal. Dia cukup pakai pembanding diri dia sendiri gitu. Normally, kalau memang dia tidak melaksanakan TP abuse, dia akan jualan laptop tersebut sama aja dengan harga yang kalau dia jual ke perusahaan-perusahaan yang independen atau klien-klien dia yang independen, yang bukan anak usaha dia misalkan, let's say. Gitu ya. So itu biasanya diutamakan. Tapi dalam kondisi tidak ada, normally tidak ada soalnya buat perusahaan-perusahaan multinasional ini murni memang mereka itu melaksanakan kegiatan itu langsung aja. Sometimes biasanya ya kan ada induk gitu ya. Induk ini punya anak perusahaan di Indonesia itu dalam bentuk manufaktur, dia jual lah ke distributor yang masih anak usahanya juga. Biasanya kayak gitu. Sehingga manufaktur ini ketika jual distributor, jadi dia jual cuma ke anaknya doang. Dia nggak punya pembanding yang internal jadinya. Tapi ada juga kok yang punya pembanding internal dan mostly banyak juga dan itu harus diutamakan. Gitu ya. Nah, itu TP. Nah, ini ya gross profit dan net operating profit. Gitu ya. Nah, ini berdasarkan keunggulan kelemahannya masing-masing. Tadi gue udah sampaikan keunggulan kelemahannya, CUP harus banding, RPM harus ke distributor, nggak harus, mostly ke distributor, CPM mostly ke manufaktur. Ya, kurang lebih begitu, to protect. Ini gue nggak ngerti kenapa ini beda-bedain warnanya gitu. Ini rasis nih guys. Oke, kurang lebih itu untuk TP. And then we still have time. Um, Kita bahas apa lagi ya? Tadi TP. Kita masih punya waktu sampai jam 12 ya teman-teman, setengah jam. Tapi ada yang mau ditanyain, ada yang mau didiskusikan, ada yang pengen nanya, Kak, berarti gue magang di TP oke nggak ya? Kira-kira, no, I don't advise it. Nah, tapi Kak, itu sangat bagus sekali untuk dipelajari. Skripsi gue juga terkait dengan transfer pricing, by the way. Transfer pricing adalah materi yang sangat-sangat disputable sekali, sehingga untuk orang-orang yang suka bersengketa, maka mereka cocok sekali untuk ada juga di TP. Tapi TP-nya juga kadang kebagi dua di masing-masing konsultan. Ada TP compliance, ada TP dispute, gitu ya. Ya, lihat lagi kondisinya kalian. Kalau kalian memang suka pajak internasional, go for it. Kalau kalian sukanya accounting, tetap utamakan bisnis tax dulu, gitu ya. Ya, maksudnya kalau itu sesuaikanlah dengan keinginan kalian. Jangan sampai kalian buta mata cuma karena lihat cutting pada banyak di TV. There is no such things kayak TV lebih bagus daripada business tax. No.
balikan sebenarnya. Gitu. Jadi em, tetap tentukan kalian saat ini lagi belajar di 2024 ini kan angkatan 2024 kalian tuh kan lagi banyak mempelajari materi baru, cek yang paling kalian sukai, tapi apapun yang kalian sukai semuanya harus kalian dalami gitu. Karena kalian dibentuk untuk jadi konsultan ujung-ujungnya gitu ya. So you need to know everything gitu. Kalau bisa everything ini bagus gitu pengetahuannya, gak cuman surface-nya doang. Seperti itu. Ada yang mau nanya? Boleh, Vivi, Amal atau Yogi. Ini siapa yang Aku mau nanya? Kak, Boleh, sebenarnya Vivi. kayak mau sum up juga sih. Kan kalau TV ini kan berarti erat kaitannya kita harus paham pajak internasionalnya dulu ya Kak. Maksudnya kayak tax treaty. Kalau nggak salah tuh ada kayak artikel, kalau di PI 1 tuh kita cuma baca sampai artikel berapa, nanti di PI 2, terus baru di TP gitu-gitu sependek pengetahuan aku sih. Terus tadi itu pertama. Terus yang kedua, kan tadi terkait sama kalau kita TP Doc, berarti harus ada salah satu barrier yang harus kita penuhi. Kalau ada salah satu terpenuhi, tadi iya atau tidak, baru kita bikin TP Doc. Tapi kalau yang harus semua tadi, yang prasyarat tadi itu yang analisis kesebandingan ya, Kak? Yang Iya, harus betul. market segala macam lalala itu. Oke. Jadi tadi sih gue cuma mau memastikan aja sih catatannya. Susah Oke. nggak Kak belajar ini Kak, PI Apa? sama TP? Oke, gue jawab dulu untuk yang pertama. Apakah kemudian untuk bisa memahami TP kita harus memahami pajak internasional? Jawabannya tidak, teman-teman. Why? Why gitu ya. Kalau kalian bisa memahami semuanya, it's a good thing. Kalian berarti jadi international tax consultant. So, kalian tahu semuanya. Dan kalian untuk anak fiskal, kalian harus tahu semuanya. Kalian harus bisa international tax, kalian harus bisa transfer pricing. Tapi di lapangan, transfer pricing, posisi transfer pricing normally diisi oleh lulusan bisnis, lulusan manajemen, lulusan komunikasi. Kenapa? Kenapa nggak diisi lulusan fiskal? Ada isi lulusan fiskal. Kenapa kemudian nggak diisi lulusan fiskal? Karena TP lebih utamanya lagi TP documentation gitu ya, secara prakteknya gitu ya, adalah suatu hal yang dapat dipelajari secara terpisah dan berbeda dengan ketentuan perpajakan sebetulnya, gitu ya. Kenapa? Kalau kalian nanti sudah menyentuh TP documentation secara prakteknya gitu ya, yang kalian lakukan itu adalah uh, membuktikan sesuatu, utamanya kan membuktikan sesuatu berdasarkan suatu guideline yang sebenarnya terpisah dari guideline perpajakan. Di TP kalian nggak ngitung pajak. Di TP kalian nggak perlu lihat tax treaty sebetulnya. Di TP itu tidak perlu ke arah sana. TP dispute iya lihat. Karena kita perlu, jadi gini, kalian perlu membedakan TP consultant dengan pelaksana TP documentation. Why? Why? Kenapa seperti itu? Jadi gini, ini spektrumnya banyak ya teman-teman, di lapangan spektrumnya banyak. Jadi transfer pricing itu ya, itu ada transfer pricing advisory. Kalau misalnya dia untuk planning, misalkan let's say, jadi gue harusnya harganya berapa bos gitu. Apakah harganya sekian, sekian, sekian. Itu TP planning, TP consideration. Dia butuh punya pengetahuan yang sangat mendasar sekali terkait dengan TP. OECD TP guidelines dia udah hatam lah gitu ya. TP advisory. Lebih mahal daripada TP compliance. Kemudian TP dispute. Dia dia mengambil suatu produk-produk pada TP yang sudah dibuat gitu ya, dan melihat apakah apa kemudian argumentasi dari DJP yang kemudian melawan dari yang sudah dibuat gitu ya. Mostly TP dispute, orang-orang yang melaksanakan TP dispute tidak tahu juga cara bikin TP compliance. Uniknya mereka tidak terlalu paham cara bikin TP compliance. Cuma mereka tahu OECD TP guidelines mengaturnya seperti apa. Mereka bisa memverifikasi apakah TP dokumentasi yang dibuat itu sudah benar apa belum. Jadi ini garis nih dari dia TP advisor, TP consultant gitu, ke tengah itu TP dispute karena dia masih tahu teorinya. Yang terakhir adalah TP compliance, dia murni praktek, teman-teman. Ketika kalian magang di TP, tentu kalian akan ditaruhnya di TP compliance. Paling banter TP dispute, kalian nggak akan pernah ditaruh di TP consultant. Kenapa? TP consultant membutuhkan pengetahuan yang lebih besar, tentu. Satu, dia perlu pengetahuan yang lebih lebih generalis sampai ke pajak internasional dan sebagainya, termasuk tax planning itu sekalipun. Yang kemarin mungkin dibahas sama Kak Zaki di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, di TP compliance kalian murni mempraktekkan cara-cara untuk membuktikan analisis tadi. Contoh,
dia mempraktekkan cara menentukan mana nih apakah ini hubungan istimewa atau tidak. Kayak itu memang ada teorinya sedikit gitu. Tapi dia membuktikan, oh ini ada hubungan istimewa karena apa? Dia cari pembuktiannya. Satu, lihat dari akta notarisnya, siapa pemegang sahamnya. Itu praktikal loh, teman. Itu bukan cuma teori, itu praktikalnya. Oke, dia udah terwired di pikirannya. Oke, gue lihat akta notaris lu sini, siapa pemegang saham lu, gitu. Kemudian terkait dengan transaksinya, dia akan langsung lihat ke kontraknya. Kontraknya, kemudian dia cari kontrak yang mirip. Dia akan punya searching strategi tertentu. Oh, ternyata dia jualannya pisau, bisnisnya di bidang ini, dan lain sebagainya. Dia terbiasa untuk melihat VAR-nya, fungsi aset risikonya. Oh, ternyata dia akan punya checklist. Oh, fungsinya ternyata ini. Oh, kalau fungsinya ini, maka dia manufaktur yang sifatnya fully fledged, kita ada mengenal. Maksudnya dia manufaktur penuh. Ada juga manufaktur yang dia cuma maklon kan, teman-teman. Itu beda lagi tuh. Dia punya mesin, tapi dia nggak punya hak atas persediaannya tersebut. Nah, ada seperti itu. Kurang lebih gitu ya. Kemudian terkait dengan penghitungannya, ketika nanti penerapannya, dia terbiasa untuk membuka aplikasi pihak ketiganya, misalnya TV Katalis gitu ya, mencari data dari Excel yang mungkin 500 perusahaan tadi, no, mostly biasanya 2000 ya, 2000 perusahaan tadi gitu ya, dia terbiasa untuk kemudian memfilter, mensort gitu ya, untuk kemudian bisa dianalisis satu persatu juga, untuk mencari yang mana yang paling sebanding, dipilih 5 yang paling sebanding dengan argumentasinya dia ini gitu ya. Kemudian dia buat rentang kewajarannya. Dia cari tadi ya menggunakan metode penentuan yang mana, misalnya TNMM. TNMM-nya pakai operating margin. Maka dia akan cari operating margin perusahaan 5 perusahaan pembanding tadi berapa versus dengan perusahaan punya kita. Oh, udah masuk. Udah. Setelah itu baru nanti dimasukkan ke dalam transfer pricing documentation. Yang mana transfer pricing documentation ini udah ada urutannya dan udah ada ketentuannya di PMK 172. Dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab penerapan itu udah ada isiannya harus apa. Dan itu tinggal diisi. Itu tipe compliance. Most of the time, teman-teman, ketika kalian udah dig down dan kalian mungkin tidak terbiasa untuk tetap membuka pikiran kalian terhadap materi-materi yang lain, itu cukup berbahaya. Kalian akan bisa jadi tumpul gitu ya. Karena kalian cuma tahu itu aja. So, kalian anak-anak TQC di sini gitu ya. I always advise semua anak-anak fiskal gitu ya. Kita perlu dinamis ya. Jangan sampai kalian ketika terjun di dunia pekerjaan itu kemudian menjadi tumpul hanya atas satu materi tertentu aja. Karena itu adalah karena setiap perusahaan itu sengaja untuk melakukan itu ya. Gitu. Karena itu lebih mudah. Kalian akan dibentuk lebih lebih spesialis atas suatu hal tertentu, tapi ketika kalian ditanya yang lebih generalisnya, kalian nantinya bisa jadi ngangong-ngangong. Gitu. Itu yang dibahayakan. Apapun yang terjadi nanti, walaupun kalian masuknya di posisi associate, but you need to know apa yang diketahui oleh manajer kalian. But you need to know apa yang diketahui oleh partner kalian. Karena itu adalah posisi yang seharusnya yang diisi oleh anak-anak fiskal. Gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terkait pertanyaan Vivi tadi, apakah perlu kemudian mengetahui? Jawabannya tidak, dan banyak di lapangan yang tidak tahu tax treaty sama sekali, bahkan banyak yang nggak tahu pajak orang pribadi sama sekali, tapi dia TP consultant. And that's the fact. And I know it. I met many people like that. Gitu. Jadi kayak, tapi itu jangan terjadi ke kalian. Gitu ya. Kalian dibentuk untuk mengetahui semuanya, semua pajak kayak gini. Jadi, nah, pelajari semua pelajaran yang ada di fiskal dan nantinya kalian pilih yang kalian paling suka apa. Kalaupun kalian kebagiannya nanti ternyata pas di dunia kerja masuknya di TP, kalian tetap belajar dengan banyak. Kalian ikut lagi USKP-nya, kalian tetap brevet sampai C misalnya, USKP-nya juga sampai C. Nah, kalian juga ya bagus-bagusnya minta mutasi beberapa posisi dan divisi lainnya, jangan monoton di satu tempat aja. Everything semua tentang itu. Kayak gitu ya. Gitu, Vivi. Kemudian yang kedua, betul, kalau untuk threshold, minimal 1 ke penuhi itu, maka wajib untuk dia melaksanakan TICP documentation. Tapi kalau analisis kesebandingan, 5-5-nya harus bisa sebanding. Kalau ada satu yang sekiranya punya celah, itu bisa dieksploitasi oleh DJP ketika nanti ada sengketa di kemudian hari. Gitu, ya. Kurang lebihnya. Oke. TP international tax yang di tax treaty, kalian sudah sempat mempelajari beberapa pasalnya? Belum pernah? Belum pernah. Oke. Apa Palingan yang PPh 26 itu doang sih Kak, yang PPh P3B 26 itu doang? doang. Bagus. Kalau PPh 26 kan dipotput kan? Iya. Ya, itu bagus, sudah bagus. Oh, beberapa sudah. Adristi di fiskal berapa? Fiskal 24, 23? Aku fiskal 23, Kak. Oh, Adristi fiskal 23. Oke. Nah,
Berarti PI 1 udah ya, Aristi? Iya, PI 1 udah kemarin. PI 1 sampai artikel berapa? Kemarin kalau nggak salah sampai bisnis profit. Sampai bisnis profit, berarti artikel 7 ya sometimes ya. Saya Ya, lupa. artikel 7 tapi sama enggak deh, enggak sama sampai apa yang Dividen? jasa itu yang Oh, belas-belasan. jasa. Ini ya, personal Iya, IPS, DPS. iya ya Ya, DPS, Independent DPS, Personal Services Dependent sama Personal Dependent Personal Services. Oke. Services ya. Ya, soalnya PI 2 tuh TP sebenarnya, teman-teman. Jadi PI 1 tuh tax treaty, PI 2 TP. Normally kayak gitu biasanya. Kita lihat sekilas, sebelumnya gue akan kasih dulu kalian buku untuk kalian baca, gitu ya. Kalau memang kalian mau baca TP-nya lagi, jadi bukan TP, sorry. Kalau TP itu yang tadi udah cukup, nanti kalian tinggal prakteknya aja. Kalau international text, gue ini sering kali masih ngulang-ngulang untuk baca lagi karena ini perlu refreshment biasanya. Mana ya buku-buku gue ya? Oh ini. Ini gue kirim di... Nanti tolong forward ke grup ini ya, Ilham ya. Baik, Kak. Oh sorry, ini mah ini buku. Nah ini publikasi. Buku di sih. Transfer pricing, dasar pajak, tax manual, kuasa, transfer pricing, penghindaran pajak yang ini nih. Ini mungkin kalian udah ada yang punya, udah ada yang punya, ada yang belum, buku pizza. Nah, buku pizza itu ya, itu sudah merangkum hampir semua teori terkait dengan tax treaty yang saat ini berjalan. Jadi teman-teman, gue izin share screen lagi ya. Gue nggak bahas buku itu untuk kalian pelajari secara mandiri, bab 1, bab 2, bab 3. Tapi untuk bisa kemudian membaca buku itu, gue akan berikan pengantarnya dulu ke kalian. Sorry, sebentar. Gue share screen dulu ya. Ini gue pakai text base, gue akan buka text treaty. Ini sedikit refreshment ya juga ya buat Adistri ya. Baik kita bahas juga. So teman-teman, ya kita kembali dulu ke history. Text treaty adalah treaty yang dibuat oleh dua negara. Ya, tujuannya, tujuannya untuk apa? Dan itu tujuannya. Tujuannya untuk apa teman-teman? Text treaty tujuannya untuk apa? Untuk menghindari pajak berganda, Kak. Ya. Untuk menghindari pajak berganda. Ada lagi nggak kira-kira yang lain? Ada lagi? Selain menghindari pajak berganda. Tapi itu benar, karena judulnya itu. Orang namanya JP3B kan, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Untuk menghindari evasion bukan, Kak? Evasion, iya, itu juga sama. Betul. Ada lagi? Ini gue cuma nanya aja sih. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada tulisannya soalnya nih. And the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. Ini juga benar. Oke. Evasion. And then, oke. Langsung gue bahas. Overall, tax treaty itu dibentuk betul. Satu, dia mencegah adanya pemajakan berganda. Pemajakan berganda terjadi ketika ada dua negara atau dua yurisdiksi yang DJP-nya itu berbeda. Kemudian ada suatu wajib pajak yang ternyata jatuh di dua yurisdiksi tersebut secara bersamaan gitu ya. Dan kalau tidak ada ya, ini gue jelaskan kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada tax treaty tersebut, maka negara ini akan rebutan untuk memajakinya. Dan sayangnya ketika negara rebutan itu mereka bukan merebutkan suatu hal yang cuma satu doang gitu. Let's say kalian punya mainan tuh 5. Let's say kalian punya 5 mainan gitu ya. Orang tuh kalau misalnya rebutan tuh kan rebutan satu mainan gitu ya. Ini kalau misalnya kalian punya mainan tuh 5 gitu ya. Terus misalnya Indonesia minta dia butuh satu mainan untuk dipajakin. Aljazair butuh satu mainan. Maka kalian dua mainan kalian akan diambil. Jadi kalian cuma sisa 3. Jadi negara-negara ini akan menang. Satu orang yang akan selalu kalah adalah wajib pajak itu sendiri. Gitu ya. Nah, cuman kenapa kemudian negara-negara ini mau dengan baik hati menetapkan tax treaty gitu ya? Karena ketika perusahaan tersebut mainannya cuma 3, itu juga mempengaruhi kepada kemampuan untuk kemudian di masa mendatangnya meningkatkan lagi laba profitnya. Jadi karena kapital dari suatu perusahaan itu kan suatu hal yang sangat penting sekali.
gitu ya. Sehingga ketika ya, sehingga ketika itu terjadi, Aljazair dan Indonesia mungkin tutup mata gitu misalkan let's say, maka perusahaan-perusahaan akan semakin declining. So hal itu tidak sangat baik sekali untuk economic development. That's why kemudian tax treaty juga yang mendukung adalah OECD dan UN gitu ya, karena dua organisasi ini fokusnya pada economic development gitu ya. Jadi ya with all due respect gitu ya, masing-masing negara sebenarnya memang nggak peduli sama wajib pajaknya, cuman ketika memang di-push sama organisasi internasional kadang mereka jadi wajib gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia juga kadang kan sering minjem dana gitu ke luar negeri, so sometimes kita butuh terlihat sebagai negara yang baik dan memperhatikan masyarakatnya gitu, sehingga untuk bisa mendapatkan banyak fasilitas dari dunia internasional. Faktanya seperti itu. Kemudian ya, ya untungnya ada inilah gitu. Balik lagi ke tadi, utamanya adalah untuk mencegah pembajakan berganda, tapi ada tambahan-tambahannya. Betul, satu, fiscal evasion. Yang kedua adalah untuk uh, biasa bahasanya gimana? Cuman bahasa mudahnya adalah untuk membajaki kekosongan, vacuum of power. Gitu. Ketika terjadi kekosongan, jadi ada suatu kondisi jadi ini. Ada suatu kondisi di mana dia pemajakannya berganda, ada suatu kondisi juga di mana dia tidak dipajaki sama sekali oleh dua entitas ini. Dia tax free. So kalian mungkin judulnya adalah perjanjian untuk menghindari pemajakan berganda. Tetapi selain itu dia juga untuk menghindari yang tidak ada pemajakannya sama sekali. Gitu. Jadi itu fungsinya juga. Sehingga dia dia jatuh kepada suatu posisi yang ideal, yaitu dipajaki sesuai dengan yang seharusnya dan seimbang, bukan seimbang, dan adil untuk masing-masing pihak, ya masing-masing yurisdiksi. Itu tax treaty. Dengan tujuan tersebut, kemudian tax treaty ibarat katanya mengatur beberapa hal lah, gitu. Kita akan going through beberapa pasal secara singkat, gitu kan. Nanti lengkapnya lagi di PI 1 atau di pertemuan selanjutnya atau di buku yang tadi gue kirimkan, gitu ya. Tapi harusnya overall ini juga udah bisa diterima dengan baik. Mana ya? Singapura deh paling dekat. Artikel 1, sorry, dari penjelasan tax treaty-nya itu udah ngejelasin biasanya ya terkait dengan double taxation nih ya kan. With all due respect to taxes on income. Jadi kalau gitu kita bahas sesuatu deh karena gue juga suka untuk bahasnya. P3B mostly untuk pajak penghasilan. Kecuali kalau nggak salah Jepang. Jepang ada PPN-nya. Tapi mostly untuk hampir semua negara tax treaty itu hanya untuk pajak penghasilan. Gitu ya. Nah, tapi itu akan dijelaskan kok. Jadi di dalam tax treaty-nya, kalian baca dulu atasnya. Dia untuk apa? In respect to taxes on income. Ya. Ini judulnya juga ada nih. Without creating opportunities for non-taxation or reduce taxation through tax evasion or avoidance. Tadi, zero taxation juga jelek. Double taxation jelek, zero taxation juga jelek. Nah, including ini, treaty shopping, dan lain sebagainya gitu. Treaty shopping juga lah. Jadi ya, dengan adanya treaty ini juga kadang-kala ada orang-orang yang melaksanakan treaty shopping. Tapi dengan adanya treaty shopping kadang-kala tax treaty ini juga diperbaharui lagi. Dengan adanya MLI namanya multilateral I-nya itu apa gue lupa gitu ya. MLI. Apa MLI agreement ya? Kayaknya MLA deh, bukan MLI gitu. Nah, tapi ini selalu diperbaharui. Singapura bahkan efektif kemarin baru di 2020 kan, ada pembaruan gitu. Nah, gue masuk tuh waktu itu gue masuk fiskal itu tax treaty lagi baru waktu itu. Itu pembukaan. Dia akan ngejelasin dia akan nge-cover apa. Artikel 1 adalah terkait dengan subjeknya, persons covered. Nah, dia di sini shall apply to persons who are residents of one or both of contracting state. Dia subjek dari tax treaty Singapura Indonesia ini. Ini kan INA Singapura, ini dua negara ya, bilateral. Tax treaty INA Singapura hanya berlaku pada persons. Definisi persons silakan cari di buku. Tapi mudahnya persons ini orang pribadi atau badan dalam artian company dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dia bilangnya persons bisa jadi ada badan juga. Tapi kalau bilangnya individuals, maka dia individu aja. Nah, residents of one or both of contracting state. Residents didefinisikan lagi nanti di bawah di sini nanti di sini ya.
di general definition. Tax covered di sini tax covernya hanya tax income aja ya. Contracting state. Ini tadi ya tax covernya tax income aja, PPh aja. Nah, ini dijelaskan existing taxes-nya di Indonesia itu disebutnya adalah income taxes, di Singapura juga income taxes gitu ya. Ini salah ketik nih, dia harusnya Singaporean tax. Eh, Oke, ini cuma ketahuan peralihan. Nah, ini general definition-nya. Indonesia itu apa? Dijelasin. Singapura itu apa? Jelasin. Biasa seperti itu. Kemudian contracting state itu adalah masing-masing negara. Jadi dia lagi nyebut apakah either Indonesia atau negara-negara lainnya itu. Person bisa individual, company ataupun body of persons. Company baru artinya adalah corporate dan lain sebagainya. Enterprise of contracting state artinya adalah perusahaan dari si contracting state gitu ya. Nationals adalah yang punya nasionalitas. International traffic dijelaskan nanti ada di beberapa pasal ada yang jelasin namanya international traffic atau apa jalur internasional. Competent authority itu biasanya ministernya atau menterinya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan definisi residen di pasal 4 ternyata. Fiskal domisal. Jadi residen itu biasanya ditentukan berbeda-beda nih. Jadi gini, artikel-artikel yang ada di sini urutannya itu udah diatur sama OECD 3, OECD 33, OECD guidelines sama UN guidelines. Jadi mostly kalau kalian buka Slovakia, Seychelles ataupun Saudi Arabia, mostly urutan artikelnya akan sama, tapi ada juga yang berbeda. Itu tergantung apakah negara tersebut lebih ikut kepada pedomannya UN, United Nations, ataukah kepada OECD. Untuk beberapa perusahaan yang masuk ke dalam kategori perusahaan yang maju, maka mereka normally akan masuk ke perusahaan ke pedomannya OECD. Sedangkan untuk perusahaan untuk negara-negara berkembang dan bahkan tertinggal, mereka akan ikutnya ke UN. Kenapa? Karena UN anggotanya itu lebih luas dan banyak kan negara berkembang kan, gitu ya. Satu itu plus ketentuan yang ada di UN itu diutamakan untuk kepentingan negara-negara yang masih berkembang. Di mana negara-negara berkembang mostly adalah negara-negara sumber. Maksudnya adalah sumber penghasilan. Yang mana kadangkala negara-negara OECD atau negara-negara yang udah maju adalah negara-negara yang datang ke negara tersebut. Datang ke negara sumber tersebut. Jadi let's say negara-negara Eropa, anggota-anggota OECD itu yang datang ke Indonesia untuk bikin perusahaan di sini. Nah, so OECD sometimes lebih mengutamakan kepentingan perusahaan pendatangnya, dengan UN mementingkan kepentingan negara sumbernya. Gitu. Jadi kadang-kala ada negara-negara yang ya udah kadang ada merge juga. Jadi dia saling silang antara guideline satu dengan guideline kedua. Di bukunya DDTC dijelaskan seperti apa biasanya OECD dan seperti apa biasanya UN. Singapura ikutnya UN, tapi ada USD sedikit kalau nggak salah. Nah, dia jelaskan apa itu definisi residen. Normally residen itu adalah orang yang punya KTP-nya masing-masing. Jadi dia KTP-nya di mana? In case sama, nanti biasanya akan ada penerapan alur penerapan. Misalkan, oh KTP-nya dia ada dua, KTP Indo, KTP Singapura. Next question-nya berarti dia di mana 183 harinya? Apakah di Indo apa di sana? Oh sama ternyata 183 harinya masing-masing gitu ya. Oke, dia punya rumah tetap di mana? Ya gitu. Oh, rumah tetapnya ada dua juga, di Indo ada, di sana ada. Pertanyaan berikutnya, dia punya organisasi kemasyarakatan di mana? Atau keluarganya tinggal di mana? Masa istrinya ikut-ikutan juga? Ya ikut-ikutan juga katanya. Istrinya ikut juga, terus dia jadi himpunan organisasi di dua negara itu gitu. Ya udah, nanti akhirnya akan ada yang terakhir itu perjanjian dua negara. Biasanya ada di mana satu orang ataupun satu company tertentu itu kemudian Singapura sama Indonesia harus duduk lagi bersama nentuin ini dia residen mana nih. Sebatas karena memang secara penentuan residen itu dia membingungkan. Kayak gitu. Bisa seperti itu. Ada ini in any other case the competent authorities of contracting states shall settle the question by mutual agreement. Jadi memang mereka kadang perlu mutual agreement lagi. Nah, kemudian artikel 5-nya bahas terkait dengan permanent establishment atau BUT. Apa itu definisi BUT berdasarkan teks treaty ini, gitu ya. Tapi kita juga di domestik punya ketentuan BUT kita sendiri gitu kan ya. Nah, normally sih kalau untuk penentuan BUT yang ada di masing-masing negara itu biasanya ada perbedaan di bawah-bawah sini. Nih, biasanya tentu BUT itu adalah place of management. Tapi untuk DIM BUT, nih, bahas tulisannya, sorry.
atau BUT yang dikira-kira maksudnya gitu. Jadi kalau BUT kan bentuk usaha tetap. Kalau ini udah tetap banget nih teman-teman kan. Udah tetap banget place of management, branch, office, factory, workshop dan lain sebagainya. Tapi ada DIM PE di mana dia sebenarnya bukan bentuk usaha yang dalam bentuk konstruksi tetap dan lain sebagainya, tapi atas suatu hal tertentu dia dapat dianggap sebagai PE, dapat dianggap sebagai BUT. Contoh, dan ini bisa beda-beda, masing-masing tax treaty harus hati-hati. Singapura menentukan untuk construction itu 183 hari, dia ada installation, ada assembly, ini bisa jadi ada satu kata yang hilang loh teman-teman, masing-masing treaty. Satu kata yang hilang itu bisa menentukan segalanya. Nah, ini dia assembly gitu ya. It is understood that a time limit of 3 months shall apply to an assembly or installation project performed by a person other than the main contractor. Ini kadang ada juga, ini 183 days-nya itu apakah berurutan atau tidak berurutan. Apakah 183 harinya itu boleh untuk satu project yang sama atau tidak. Itu ada banyak sekali jenis-jenisnya. Gitu ya. Dan jadinya membuat ketika kita membaca teks treaty, itu masing-masing kata itu harus dibaca satu persatu. Karena tidak sama semuanya. Kayak gitu. Furnishing of services, including konsultan service. Ketika ada orang yang datang ke Indonesia, orang Singapura, dia konsultan pajak Singapura, datang ke Indonesia lebih dari 90 hari. Nah, di sini period or periods. Kadang ada yang period doang. Apa bedanya, Kak? Kalau ini ada periodsnya artinya dia boleh keluar masuk ke Indonesia. Karena dia juga ada aggregating, berarti jumlahnya. Nggak harus berurutan 90 hari, tapi ada tax treaty yang harus berurutan 90 hari. Untuk Amerika, nggak 90 hari, 120. Gitu. Nah, itu perbedaan-perbedaan ini cukup banyak sekali, tetapi strukturnya sama. Gitu ya. Strukturnya itu sama. Next question, misalkan ini income from immovable property ini kalau jualan tanah, tanah dan bangunan, masing-masing sometimes beda. Tapi mostly kalau ini agak mirip lah. Nah, kemudian business profit. Business profit ini yang terkait dengan keberadaan PI tadi. Kalau memang ada BUT, nah, ya kalau ini selalu sama, teman-teman. Gini, di buku itu ataupun nanti di PI 1 ataupun PI 2 tetap ataupun apapun itu gitu ya. Ini selalu menjadi suatu prinsip dan ini harus gue sampaikan saat ini adalah kalau memang dia ada BUT pada perusahaan pada negara lain gitu ya, terbentuk suatu BUT berdasarkan teks treaty ini, maka negara lain tersebut tempat BUT-nya muncul. Let's say ada perusahaan Singapura datang ke Indonesia dan membentuk BUT di sini, maka Indonesia berhak untuk memajaki sebagian penghasilan yang attributable pada perusahaan pada permanent establishment tersebut atau BUT tersebut gitu ya. Nah, ini sometimes ada yang berbeda juga. Ada yang hanya attributable aja, ada yang semua penghasilan yang masuk ke Singapura jadi harus masuk ke perusahaannya. Jadi ini penentuan ini juga ada attributable, ada jadi ada semi tax, full tax dan lain sebagainya. Ini nanti dijelasin di bukunya gitu ya. Kalian bisa baca itu. Intinya adalah memang masing-masing permanent establishment ini harus dibaca nih per kata, per kalimat gitu ya, karena memang semua ini menentukan. Dan lain sebagainya. Kadang kala ada satu tambahan artikel di sini yang bikin bawahnya nomor artikelnya berbeda-beda, tapi overall struktur dan urutannya normally akan sama. Kayak gitu. Nah, kurang lebih begitu teman-teman, ke bawah itu lebih spesifik lagi per masing-masing penghasilan, ada royalties, kemudian capital gains, dan lain sebagainya. Ini tadi yang mungkin nanti PI 1 cuma nyampe dependent personal services sama independent personal services-nya tuh, ini independent personal services dan dependent personal services. Biasanya yang bawahnya nggak dipelajari, cuman bawahnya juga sometimes kalau di buku itu dijelasin bahkan gitu ya. Dan yang paling penting kadang adalah ini, other income. Kalau ada income yang tidak diatur ya di tax treaty ini gitu ya. Ini beda-beda nih. Untuk Singapura dia menganut ketentuannya adalah shall be taxable only in that state. Jadi dia taxable-nya di negara tempat itu penghasilan muncul gitu ya. Jadi negara lain nggak punya hak apa-apa gitu ya. Misalkan dia dapat harta dari let's say ada suatu penghasilan yang belum ditentukan, misalnya apa dia entah ya, misalnya dia judi apa dia misalnya kayak yang subur gitu menentukan, jadi uangnya itu tiba-tiba muncul sendiri dari perut dia gitu misalkan, let's say itu kan nggak dijelasin di sini gitu. Nah, itu hanya boleh dipajaki oleh Indonesia misalkan kayak gitu sih. Dan ini ada rangkuman sih sebenarnya. Tukannya seperti ini. Time test, tarif, time test, hak pemajakan.
Ini, sorry. Gue juga ngecilin gitu deh. Nggak kebaca ya. Sorry ya teman-teman ya. Ini kenapa tampilannya jadi breakdown kayak gini. Tapi ini penghasilan lain nih. Penghasilan lain. Jadi ini masing-masing beda semua nih. Kadang kala ada yang negara domisili atau negara sumber, ada yang negara domisili aja, gitu ya. Ada yang negara sumber aja tadi di bawah, ada yang nggak ditentukan bahkan kayak gitu. Jadi ini beda-beda. Nantinya seperti itu. Ini ada ya ini bisa kelihatan jadinya sebenarnya masing-masing seperti apa sih. Kemudian time test, rakitan kayak gini kan beda-beda semua tuh, ya kan? Jadi harus hati-hati, everything hati-hati. Eh, buku itu bukan hanya menjelaskan terkait dengan angka-angka ininya, tapi dia lebih kepada cara membacanya yang benar seperti apa. Jadi pembacaannya apakah apakah suatu hal itu didefinisikan sebagai A atau B itu jelaskan di buku itu. Dan saya harap kalau kalian memang punya waktu lain silakan baca sana dan kalian akan lebih siap untuk menghadapi PI 1 seperti itu ya. Ada catatan nih. Maksimalkan revenue productivity ya. Betul. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, sudah jam 12. Ya, kan kalian mau makan siang juga. Saya juga sepertinya mau makan siang. Kita cari makan siang apa ini ya. Mungkin itu aja. Ilham, Vivi, Amal, Yogi, kemudian ada Jennifer juga sini. Oke, thank you teman-teman. Ilham silakan untuk recordingnya dikirimkan ke Ya, teman-teman yang lain. Gitu ya. terima kasih banyak ya Kak Krisna.